Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 42020005073, mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Sambas, jurusan Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan 1. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Untuk pengertian pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki satu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Untuk besaran pajaknya ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Untuk yang tergolong objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang, dan lain-lain. Dan contoh objek bangunan yaitu rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, dan lain-lain. Untuk subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh hak atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan itu. Untuk wajib pajaknya adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Undang-undang yang mengatur tentang PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan restribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Untuk tarif pajak bumi dan bangunan tidak berubah, yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai NJOP TKP. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan untuk daerah Kalbar sebesar 10 juta rupiah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Kemudian, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau dapat pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Selanjutnya mengenai NJKP atau nilai jual kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PBB. Untuk besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%, kemudian objek pajak pertambangan sebesar 40%, dan objek pajak lainnya untuk pedesaan dan perkotaan dibagi menjadi 2. Apabila NJOP-nya sebesar 1 miliar sebesar 40% dan apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar sebesar 20%. Untuk rumus perhitungan PBB yaitu tarif PBB dikali NJKP atau 0,5% dikali NJKP. Jika NJKP-nya sebesar 40%, maka rumusnya adalah 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, 0,2% dikali NJOP dikurang NJOP TKP.
Dan jika NJKP-nya sebesar 20%, maka rumusnya adalah 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJOP TKP, 0,1% dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Berikut ini adalah contoh soal mengenai pajak bumi dan bangunan. Untuk mencari total tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pak Henry, rumusnya adalah total luas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pak Henry dikali dengan harga tanah dan bangunan. Maka didapat harga tanah 140 juta rupiah dan harga bangunan 146.560.000 rupiah. Lalu untuk mencari NJOP-nya, dijumlahkan total harga tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pak Henry sehingga mendapat 286.560.000 rupiah. Kemudian harga NJOP TKP-nya sebesar 12 juta. Lalu NJOP dikurang NJOP TKP didapat hasilnya adalah 274.560.000 rupiah. Lalu dicari NJKP-nya sama dengan 20% dikali 274.560.000 menghasilkan 54.912.000 rupiah. Lalu PBB terutangnya 0,5% dikali 54.912.000 rupiah menghasilkan 274.560 rupiah. Atau PBB terutangnya 0,1% dikali 274.560.000 rupiah menghasilkan 274.560 rupiah. Jadi PBB terutang Tuan Henry sebesar 274.560 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Untuk subjek BPHTB adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk tarif biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar 5%. Kemudian mengenai nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. NPOP TKP ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta rupiah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. NPOP TKP ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta rupiah.
Lalu untuk rumus NPOP-KP atau nilai perolehan objek pajak kena pajak, yaitu NPOP dikurang NPOP-TKP. Maka rumus BPHTB adalah tarif pajak dikali NPOP-KP, yaitu 5% dikali NPOP dikurang NPOP-TKP. Lalu BPHTB atas hibah atau warisan. BPHTB yang harus dibayar atas hibah atau warisan sebesar 50% dari BPHTB terutang. Rumusnya adalah 5% dikali 50% dikali NPOP-KP. Berikut ini adalah contoh kasus BPHTB. Untuk mencari NPOP-KP, nilai NPOP dikurang NPOP-TKP, maka didapat 440 juta rupiah. BPHTB-nya sebesar 5% dikali 440 juta rupiah, maka didapat 22 juta rupiah. Jadi BPHTB terutang Tuan A adalah 22 juta rupiah. Lalu berikut ini adalah contoh soal hibah. Untuk mencari NJOP tanah yang dimiliki Tuan Hakim, rumusnya adalah total luas tanah yang dimiliki oleh Tuan Hakim dikali dengan nilai NJOP per bidang tanah. Maka 2000 meter persegi dikali 335.000 per meter persegi menghasilkan 670 juta rupiah. Karena nilai NJOP-nya lebih besar dari nilai pasar, maka digunakan NJOP sebagai dasar perhitungan. Untuk nilai NPOP-nya, kita menggunakan nilai NJOP, yaitu 670 juta rupiah, dikurang dengan NPOP-TKP sebesar 300 juta rupiah, maka didapat hasil NPOP-KP-nya sebesar 370 juta rupiah. Maka BPHTB terutang atas hibah Tuan Hakim sebesar 5% dikali 50% dikali 370 juta menghasilkan 9.250.000 rupiah. Sekian materi mengenai PBB dan BPHTB yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.